Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Brukaroh SCC. Hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Februari, hari biasa pekan kelima. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai ayat 10. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka menyajikannya, dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah melihat, tergerak, dan bertindak. Saudara-saudari, suatu hari Bapak Mario membawa anak-anaknya ke panti asuhan tunanetra. Melihat kondisi anak-anak panti asuhan ini, anak Bapak Mario yang masih kecil, yang masih SD, sangat tersentuh dan kasihan melihat keadaan anak-anak itu. Dia meminta uang ibunya lalu pergi membelikan makanan kecil untuk dibagikan kepada anak-anak itu. Dan setelah kembali ke rumah, dia meminta bapak ibunya dan dirinya sendiri menabung untuk diberikan kepada anak-anak panti itu. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi lagi menyumbangkan uang yang telah mereka tabung. Belas kasih yang nyata dalam tindakan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap hidup yang didasarkan pada 3 kata kunci diterangkan dalam bacaan yang tadi kita dengar. Melihat, tergerak oleh belas kasihan, dan bertindak. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, Yesus memberikan teladan yang didasarkan pada 2 hal, yakni kepedulian dan belas kasih. Yesus yang tidak tega melihat orang banyak kelaparan. Mereka yang telah mengikuti Yesus selama 3 hari sudah mulai kelaparan, meminta kepada para murid untuk memberi mereka semua makan. Ciri khas diri Yesus adalah dirinya yang penuh belas kasih. Perasaan belas kasih ini tidak hanya menjadi sifatnya saja, tetapi selalu diwujudkannya dalam tindakan nyata. Tergerak hatinya melihat orang banyak yang mengikuti dia selama 3 hari dan kehabisan makanan. Bagaimana Yesus bisa menyuruh mereka pulang dalam kondisi lapar? Dikatakan tadi bisa jadi mereka pingsan di jalan. Nah, tergerak hati karena rasa cinta kepada orang banyak yang telah mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin Yesus sebenarnya tahu apa yang harus dilakukannya bagi orang banyak itu.
Tapi Yesus menyuruh para murid supaya para murid ini juga semakin terasah rasa kepeduliannya bagi kebutuhan sesama. Dan juga bagi semua yang hadir supaya semakin rela membuka hati peduli pada sesama. Saya menghayalkan mungkin waktu itu semua yang hadir membawa bekal di tasnya masing-masing. Tapi mereka berpikir, bagaimana aku membagi makananku yang sedikit ini? Siapa yang saya kasih, siapa tidak? Mungkin semua orang berpikir demikian, sehingga tidak ada satupun yang mengeluarkan bekal yang mereka bawa. Tapi ketika Yesus menyuruh para murid untuk mencari makan, semua mengambil bekal yang mereka bawa. Mereka mulai saling berbagi sehingga makanan itu berlimpah dan berlebihan. Luar biasa bukan? Jadi ketika mereka mulai membuka hati peduli pada semua, maka semuanya akan berlebihan. Saudara-saudari yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, Yesus mau agar kita pun semakin terbuka melihat kebutuhan orang lain, semakin mengasah rasa peduli kita pada sesama yang ada di sekitar kita. Maka menjadi pertanyaan pada kita, sudahkah kita peduli pada sesama yang menderita? Sudahkah tergerak hati kita ketika melihat sesama yang membutuhkan dan siap untuk membantu mereka? Harus diakui, kadang kita ingin melakukan perbuatan yang besar, yang hebat, yang luar biasa supaya kita dipuji, dikagumi banyak orang. Tapi momen seperti ini jarang terjadi dan kita banyak melewatkan kesempatan melakukan kebaikan. Kita lupa bahwa tindakan besar hanya dimulai dengan menanggapi hati yang tergerak oleh belas kasihan. Mari kita belajar untuk membuka hati dan peduli bagi sesama, khususnya mereka yang lemah dan menderita. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna dengan peduli dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan memiliki iman yang kuat, hati yang peduli, dan tindakan nyata yang kita lakukan, kita akan dapat menjadi berkat bagi sesama.